One Piece Chapter 1111. Judul chapter ini adalah Perisai Matahari. Dari langit Gorose yang berwujud burung atau Mars masih terus-menerus menghantam perisai Lab Egghead untuk menerobos masuk dengan hakinya. Di dalam, Jinbe sambil melihat ke atas, dia merasakan haki yang luar biasa dari Mars. Lalu Jinbe menghampiri Zoro, bertanya apakah sudah selesai. Zoro berkata dia masih berdiri. Dan kita lihat, Luffy masih berdiri tapi keadaan tubuhnya sangat sekarat, di mana tubuhnya terkena tebasan yang sangat dalam. Sanji masih menghubungi Jinbe apakah Jinbe sudah membawa Zoro. Seketika Jinbe langsung merangkul Zoro untuk membawa secara paksa. Luffy hanya bisa menatapnya dengan rasa sakit yang dalam. Lalu Jinbe meminta maaf kepada Luffy, dia memberikan serangannya sehingga Luffy kembali ke bentuk manusianya. Sedangkan Mars yang tadi berhasil merobos masuk ke dia langsung mendatangi Luffy, menanyakan keberadaan York. Saat ini Luffy menjawab dia berada di Menara A, lantai 4, ditangkap oleh kru Mugiwara. Dia juga menjelaskan dua orang kabur tadi adalah Zoro dan Jinbe. Begitu juga 4 kru Mugiwara lainnya dan 2 Vegapunk tersisa. Mereka bersiap kabur dari Lab House lewat pintu belakang. Soal pesan Vegapunk akan disiapkan lagi tinggal 6 menit lagi. Dan Luffy minta tolong juga untuk menyelamatkan rekannya Kaku. Lalu Mars mulai terbang dan berkomentar, serangga dan sebangsanya setelah aku menginjaknya, aku tidak peduli dengan mereka. Kita kembali ke tempat Luffy. Luffy tampak senang bertemu dengan mereka berdua setelah 2 tahun lamanya. Dory berkomentar kalau Luffy saat ini tampak berbeda dan Brogy juga berkomentar kalau kostum yang dipakai Luffy mirip dengan dewa dari dongeng Elbaf. Sedangkan Saturnus berkomentar melawan mereka dan Sang Nika, bukan ide bagus. Lalu, Dory dan Brogy berkata kalau mereka seperti hewan liar di hutan Elbaf dan mereka menjelaskan untuk segera pergi di tempat ini. Mereka juga mengatakan pesan dari Sanji untuk membawa Luffy segera kembali ke pintu masuk atau ke titik kumpul mereka. Mereka menjelaskan alasan datang ke sini, dia tahu tentang Luffy di koran. Oleh karena itu, para raksasa datang untuk membantu Luffy. Di sini juga kita melihat sebuah peta Egghead di mana mereka akan berkumpul di kapal Elbaf. Dory langsung meniup trompetnya buat memberikan sinyal untuk mundur. Dengan begini para raksasa mulai mundur kembali ke kapal mereka. Tapi Gorose Warkuri berkomentar dia akan memberikan sinyal sendiri yaitu jangan mundur. Warkuri langsung meraung dengan keras hingga memancarkan haki yang sangat kuat. Dory, Brogy, dan Luffy mencoba bertahan dari raungan haki yang mematikan tersebut. Kita melihat mulai dari baju, mata Luffy, sandalnya, topinya. Bahkan tanda luka Luffy ikut copot dari tubuhnya. Brogy yang melihat ini terkejut. Efek raungan tersebut hingga keluar pulau Egghead sehingga para marinir yang tidak kuat akan pingsan. Setelah selesai Dory bertanya apakah Luffy baik-baik saja. Tubuhnya dia sangat aneh. Luffy dengan santainya dia menjawab tadi hampir saja. Bahkan dia membenarkan tanda luka di dadanya dan mengembalikan tanda luka pipinya. Tidak sampai di situ, Warkuri menyerang kembali dengan memutar tubuhnya, lalu dia menghantamkan kedua taringnya yang berbentuk pedang sangat kuat. Namun Brogy dan Dory menahan serangan tersebut. Warkuri berkata, orang yang kalian lindungi apakah kalian paham yang sebenarnya? Mereka menjawab iya, dia adalah teman kami. Brogy dan Dory langsung menghantamkan Warkuri hingga terpental ke belakang. Sedangkan Saturnus mulai menyerang dengan menyemburkan racun-racunnya dan dia ikut berkomentar dia harus dihapus dari sejarah dunia. Luffy kaget dan berkata itu pasti racun. Luffy dengan segera mengambil salah satu pohon kelapa. Kemudian dia memahat pohon tersebut dengan giginya sehingga terbentuk menjadi sebuah tongkat baseball. Bahkan Luffy membuat topinya dan mengecatnya. Kemudian Luffy memukul serangan dari Saturnus. Luffy tertawa lepas setelah dia melakukan itu, alhasil serangan Saturnus menghantam dia sendiri dan lainnya. Hingga terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Luffy sampai terkejut tidak menyangka serangan tadi membuat ledakan yang sangat besar. Luffy langsung menyuruh Dory Brogy untuk segera pergi karena mereka itu abadi. Kita lihat Saturnus, Warkuri, dan Jupiter mulai berdiri lagi di antara kobaran api. Dan akhirnya mereka bertiga segera pergi sambil tertawa sementara Nami menyuruh Jinbe untuk segera kembali. Begitu juga Bonnie dan Sanji yang sambil menggendong Vegapunk, tapi Wakil Admiral mengatakan dia tidak akan biarkan Bonnie kabur. Sedangkan di sisi lain Warkuri bertemu dengan York. Warkuri langsung bertanya di mana layar perekamnya. York hanya bisa berteriak ketakutan karena melihat sosok monster di depannya. Lalu di laut, marinir bertanya kepada Kizaru apakah dia baik-baik saja. Kizaru menjawab, dia mengalami luka dalam. Dia masih terlihat menutup wajahnya dengan lengannya. Kemungkinan
Dia menangis atau bersedih soal Vegapunk yang telah dia bunuh sendiri. Padahal Vegapunk adalah teman dekatnya, sepertinya Kizaru menyesal atas perbuatannya. Kemudian, Marinir melaporkan ada sosok yang lebih besar daripada raksasa. Sosok itu ternyata adalah robot kuno yang telah bangkit. Dia akhirnya berdiri dan mulai berjalan. Dia berkata, "Maafkan aku, Joy Boy." Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini Luffy dan kawan-kawan masih berusaha melarikan diri dari Pulau Egghead. Kru Mugiwara mulai bergerak dan hampir ke titik kumpul untuk pergi. Begitu juga Luffy meskipun dia cukup kesulitan karena Luffy dan Dory Brogy masih berhadapan dengan 3 Gorosei. Tapi berkat Luffy mereka bertiga memiliki kesempatan untuk kabur. Meskipun begitu tidak akan biarkan Luffy pergi semudah itu. Apalagi ada Nezuru yang saat ini membantai pasifista dengan kecepatannya, sepertinya dia yang akan merepotkan bagi Luffy dan lainnya untuk kabur. Akan tetapi di akhir chapter kita melihat sosok robot kuno yang mulai berjalan. Mungkin dia yang akan menghalangi Gorosei. Namun akankah Gorosei masih sempat untuk memastikan saluran yang dibuat Vegapunk? Dan yang paling utama, apakah Luffy dan lainnya bisa kabur dari Egghead? Kalau mereka kabur, mereka pasti akan singgah di Pulau Elbaf, dan di sana kemungkinan besar Luffy akan lebih mempelajari kekuatan dari Nika dan membuat dia lebih kuat lagi. Kita tunggu next chapter. One Piece akan libur selama 3 minggu. Sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa.